Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berserulah Yesus di depan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Aku telah datang ke dunia sebagai terang, agar setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jika orang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu sabda yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berbicara, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan daku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan dan aku sampaikan, aku menyampaikannya sebagaimana disabdakan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Saulus dan Barnabas dipilih secara khusus untuk menjadi pewarta kepada bangsa-bangsa lain, dalam artinya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan apa yang terjadi pada Paulus dan Barnabas dalam permenungan saya itu juga seperti kita sebenarnya. Tadi kita mendengarkan bagaimana Roh Kudus meminta agar Barnabas dan Saulus disendirikan, kemudian diberkati dan akhirnya diutus untuk mewartakan perintah Tuhan. Kita juga sama, kita ini juga dipilih, diberkati, kemudian akhirnya dibagikan. Ya sama juga kalau kita ikut misa itu kita juga nanti diberkati dan akhirnya juga diutus untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan yang menarik kemudian setelah diberkati, Paulus dan Barnabas mewartakan kabar gembira atau Injil sesuai dengan perintah Roh Kudus. Tadi kita dengarkannya, atas perintah Roh Kudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan seterusnya. Dari situ kita bisa merenungkan sejauh mana kita ini juga dipilih, sudah diberkati dan juga sudah diutus, dan sejauh mana kita menempatkan perutusan kita itu bersama dengan Tuhan sendiri. Sejauh mana kita mendengarkan gerakan Roh dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi para pewarta gembira yang sungguh baik. Apa sih yang perlu diwartakan? Tentu banyak hal yang berkaitan dengan Yesus sendiri. Dan hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus menyampaikan Dia datang ke dunia sebagai terang, agar orang yang mendengar Dia tidak hidup dalam kegelapan. Nah, kita juga perlu bertanya sejauh mana kemudian kita membawa sang terang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah sering mengatakan ini, kalau kita merayakan malam Paskah itu kan pertamanya gelap, nggak ada cahaya, lalu mulai satu lilin, lalu mulai kemudian lilinnya disebarkan ke seluruh umat. Seandainya ya cuma satu lilin, ya cuma satu itu saja, tidak akan menjadi terang ruangan untuk ibadat malam Paskah itu. Tetapi karena lilinnya itu kemudian dibagikan kepada semua umat, maka kemudian menjadi teranglah gereja itu, dan akhirnya bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Kiranya itu simbol bahwa kita semua sebagai sang pembawa terang diharapkan juga menjadi orang-orang yang semakin menyebarkan terang itu. Kalau dalam gereja kan saling memberikan nyala gitu ya. Tapi bagaimana kalau dalam hidup kita sehari-hari, kita menampilkan itu atau tidak dalam kehidupan kita? Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita ini orang yang dipilih,
diberkati, dan akhirnya diutus untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Salah satu yang perlu kita wartakan adalah Kristus Sang Terang yang senantiasa menerangi dunia dari kegelapan. Apakah kita membawa sang terang itu dalam hidup kita sehari-hari, dan apakah terangnya kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita? Mari kita hening sejenak.